Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Minggu Paskah saat ini. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih hari ini Tuhan begitu luar biasa kepada kami. Karena sampai dengan saat ini Tuhan masih memelihara kami. Begitu pula ketika kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami. Mampukan kami di dalam merenungkan firman Tuhan, dan mampukan kami di dalam melaksanakan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai, juga Tuhan kiranya yang akan memperlengkapi, sehingga biarlah Tuhan yang akan berfirman melalui hamba Tuhan yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saat ini kita akan dasari dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 yang demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan kita, yang berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Seruan yang begitu luar biasa yang harus kita serukan di dalam hati kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu, adalah sebuah misteri Paskah yang tidak dapat dimengerti oleh akal pikir manusia. Kristus telah bangkit, dan melalui kebangkitan Kristus inilah kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, meyakini bahwa keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah adalah benar adanya, dan memang kebangkitannya dari alam maut itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah putra Allah sendiri. Jadi Allah tidak ingkar janji. Jadi Allah tidak mengingkari janjinya. Dan tentu kebangkitan Kristus bagi kita sebagai umat Kristiani ini mau menekankan sebuah peristiwa yang sakral di dalam kehidupan Yesus.
Dan inilah yang menjadikan kita semakin yakin bahwa di dalam Kristus, kehidupan yang kekal bagi manusia telah disediakan. Tentu di dalam Kristus ada pengharapan, dan pengharapan itulah yang selalu disampaikan oleh para penginjil, disampaikan melalui Injil-Injilnya tentang bagaimana harapan itu selalu ada di dalam Kristus. Bacaan saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 merupakan peristiwa kebangkitan yang hendak menunjukkan kepada kita betapa cintanya para murid itu kepada Yesus. Betapa cintanya para murid itu kepada Yesus. Meskipun sebelum kebangkitan ini mereka temui, mereka kemudian kehilangan harapan. Mereka kemudian kehilangan sukacita. Bahkan harapan akan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu mulai pudar. Karena seakan-akan, sekali lagi kita merenungkan, seakan-akan Allah itu kalah. Namun apa yang terjadi ternyata membuktikan bahwa harapan di dalam Kristus itu harus selalu dipertahankan, karena buktinya sendiri Allah itu tidak pernah mengingkari janji kepada manusia. Cinta kasih para murid di dalam bacaan kita bermula dari Maria Magdalena yang pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah. Namun kita tahu apa yang dijumpai, batu besar yang digunakan untuk menutup pintu kubur Yesus sudah terguling. Kemudian menyampaikan kepada para murid, Simon serta murid yang lain datang ke kubur itu melihat dan kebingungan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Namun rasa bingung itu tidak perlu kita permasalahkan. Yang perlu kita tangkap di sini adalah ketika mereka menghayati bahwa Kristus itu telah bangkit dengan bukti makamnya itu telah kosong, harapan mereka, pengharapan mereka telah kembali. Pengharapan mereka itu telah kembali pulih, disemangat mengalami sebuah pemulihan di dalam kehidupannya. Jadi di sini Yesus ingin mengajarkan kepada para murid pada waktu itu ataupun kepada kita semua bahwa di dalam Kristus selalu ada harapan baru. Harapan baru. Syaratnya satu. Bagaimana agar kita selalu memiliki harapan yang baru? Syaratnya satu, yaitu kita bersedia untuk keluar dari kegelapan, bersedia untuk meninggalkan kegelapan hidup kita, meninggalkan dunia lama kita yang memang di situ menjauhkan kita dari Allah, menjauh dari kegelapan itu, keluar dari kegelapan itu, dan masuk menuju terangnya yang ajaib. Apa? Di dalam masa prapaskah yang lalu kita hayati tentang pertobatan. Disitulah seharusnya kita menggunakannya untuk keluar dari kegelapan dan memasuki terang Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sederhana saja, tapi penuh makna. Paskah, ada pengharapan, ada sukacita, dan ada pewartaan. Ketika kita mengalami pengharapan, menerima pengharapan dari Tuhan, tentu ada sukacita. Ketika kita menerima sukacita, harus ada tindakan dari kita untuk mewartakan tentang Tuhan kepada dunia ini, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan tindakan kita. Selamat Paskah, selamat memasuki kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Tetaplah semangat di dalam Kristus.
Tuhan memberkati.